Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bibliografi Sejarah Indonesia dan Kearsipan. Kali ini saya mengambil tema Sejarah Politik di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ivani, nomor BP 1810713006. Saya merupakan anggota dari kelompok 2. Berikut ini saya akan menjelaskan buku-buku bibliografi atau karya-karya historiografi sejarah politik di Indonesia pada periode reformasi. Yang pertama ada buku yang berjudul Partai Pemilu dan Parlemen Era Reformasi. Buku ini ditulis oleh Syamsuddin Haris, tempat terbitnya di Yogyakarta, nama penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, tahun terbit 2014, jumlah halaman 256 halaman. Ulasan: tidak ada upaya serius para pemimpin partai politik era reformasi dewasa ini untuk membenahi diri. Para politisi partai justru makin melestarikan problematik struktural partai-partai dan menikmati situasi yang tidak sehat tersebut demi kelangsungan kekuasaan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Kecenderungan serupa tampak pula dalam konteks sistem kepartaian, sehingga tidak jelas arah dan formatnya. Apakah dengan pilihan terhadap sistem pemerintahan, sistem perwakilan, dan sistem pemilu. Sementara itu, pemilu-pemilu yang semakin bebas, demokratis, dan bahkan semakin langsung cenderung menghasilkan sebagian wakil rakyat yang korup dan tidak bertanggung jawab. Buku ini tidak hanya membedah problematik partai politik, sistem kepartaian, pemilu dan format keparlemanan serta kualitas kinerja legislatif yang dihasilkan oleh pemilu-pemilu era reformasi, melainkan juga merumuskan peta jalan perubahan politik yang perlu dilakukan ke depan agar sistem demokrasi pasca Orde Baru benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan kolektivitas bangsa kita. Yang kedua, ada buku yang berjudul Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi yang ditulis oleh Elvi Juliansa, tempat terbit Bandung, nama penerbit Mandar Maju, tahun terbit 2013, jumlah halaman 266 halaman. Ulasan: sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan zaman. Diperlukan suatu sistem politik yang memiliki kekuatan yang kuat sehingga dapat menjawab berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus disadari, dengan berbagai tekanan yang datang dari dalam maupun luar dapat berupa tuntutan dan dukungan akan membawa suatu sistem politik menjadi kuat atau sebaliknya menjadi lemah. Indonesia sebagai suatu bangsa yang kuat harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang datang silih berganti. Jangan sampai pergantian rezim akan mengganti sistem politik yang ada. Rezim boleh berganti dan sistem politik harus tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama, karena rezim tidak sama dengan sistem politik. Sistem politik Indonesia di masa Orde Lama dan Orde Baru sangat terikat pada rezim. Akibatnya sistem politik Indonesia harus berubah untuk memberi jawaban terhadap ketidakpastian yang terjadi akibat hegemoni rezim terhadap sistem politik. Buku ini dibagi dalam 5 pembahasan yang meliputi konsep sistem politik, input dan output suatu sistem politik, peranan organisasi massa dan partai politik, pembuatan keputusan politik, dan demokrasi serta sirkulasi kekuasaan secara damai. Yang ketiga, ada buku yang berjudul Dinamika Politik di Indonesia, Perjalanan Politik sejak Orde Lama hingga Reformasi. Penulis Endang A. Kamaluddin, tempat terbit Bandung, nama penerbit Pustaka Setia, tahun terbit 2015, jumlah halaman 220 halaman. Ulasan: dinamika dan drama politik di Indonesia dalam sejarahnya
hanya didominasi oleh dua aktor utama yang melekat dalam sanubari rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Soeharto. Oleh karena itu, jejak sejarah yang ditinggalkannya menjadi kajian khusus oleh banyak kalangan, sehingga berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus buku telah dilahirkan. Tidak bisa dipungkiri bagaimana peran dominan yang dilakukan oleh Soekarno dan Soeharto dalam memimpin negeri ini selama bertahun-tahun. Ada dinamika yang senantiasa diingat dan didasarkan oleh rakyat Indonesia dan dirasakan oleh rakyat Indonesia, terutama berkaitan dengan kehidupan politik di Indonesia. Buku ini mencoba memaparkan secara gamblang dinamika perjalanan politik di Indonesia sejak kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru hingga pasca reformasi. Dalam buku ini tidak banyak pemikiran orisinal yang berkaitan dengan teori-teori politik, tetapi lebih banyak pada catatan peristiwa yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi, sehingga bermanfaat bagi pembaca dan bangsa Indonesia yang peduli pada tegaknya keadilan dan kebersamaan sesama manusia. Yang keempat, ada buku yang berjudul Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, yang ditulis oleh Budi Winardo. Tempat terbit Yogyakarta, nama penerbit PT Metres, tahun terbit 2007, jumlah halaman 200 halaman, ulasan. Kejadian-kejadian pada buku ini pada umumnya di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena kurangnya data-data yang ditemui di daerah atau pulau lain. Padahal banyak kejadian-kejadian yang penting yang juga mempengaruhi Indonesia sebagai bangsa. Misalnya pembebasan Irian Barat atau usaha integrasi Timur-Timur oleh Operasi Seroja. Peristiwa tanggal 30 September tahun 1965. Buku ini membahas mengenai sistem politik Indonesia pada era reformasi. Walau demikian, urutan kejadian dalam buku ini sangat konsisten, diatur berdasarkan urutan waktu. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pembagian bab tentang rentang waktu, bukan berdasarkan peristiwa atau kejadian, sehingga membacanya seperti menonton suatu kejadian. Yang kelima, ada buku yang berjudul Potret Politik Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi, yang ditulis oleh Awani Irewati dan Indriana Kartini. Tempat terbit Yogyakarta, nama penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, tahun terbit 2020, jumlah halaman 232 halaman, ulasan. Buku ini memiliki pembahasan yang menarik karena membahas mengenai sejarah Indonesia dari zaman kedatangannya Islam sampai masa Orde Baru. Penekanan seluruh buku ini adalah pada sejarah rakyat Indonesia, baik cerita sejarah politik maupun permasalahan sosial budaya dan ekonomi dibahas di dalamnya. Kiprah politik luar negeri Indonesia dalam 7 hal sebagai berikut. Pertama, pendekatan politik luar negeri Indonesia, yaitu bilateral dan multilateral. Yang kedua, poros maritim dunia dan politik luar negeri Indonesia. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Yang keempat, ASEAN dan politik luar negeri Indonesia. Yang kelima, Selat Malaka dan penguatan kepentingan maritim Indonesia. Yang keenam, agenda penting politik luar negeri Indonesia pada era reformasi. Yang ketujuh, perbatasan laut Indonesia sebagai perjuangan dalam politik luar negeri. Yang kedelapan, politik luar negeri Indonesia dan tantangan ke depan. Kedelapan ini merupakan kiprah politik luar negeri Indonesia pada masa era reformasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih.